إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kalimat, tidak ada ucapan yang lebih mulia dan yang lebih utama kita haturkan melainkan kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menitipkan keimanan dan kesihatan kepada kita sehingga tergeraklah hati kita mampu untuk menggerakkan anggota badan kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seseorang yang mengaku muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa-lupanya kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat beserta salam kita agar tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mohonkan salawat kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga-keluarga Nabi kita, kepada sahabat-sahabat Nabi kita, kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan pada kesempatan yang mulia ini khatib tidak lupa dan tidak bosan untuk mengajak diri khatib pribadi dan juga ma'asyiral muslimin secara umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Kita mesti ketahui ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang akan kita bawa kepada kehidupan setelah kita mati nanti selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang kita pupuk selama kita hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian wahai manusia, berbekallah kalian wahai anak Adam. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sebaik-baik perbekalan yang akan kalian bawa nanti ke hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bekal ketakwaan yang kalian lakukan di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini khatib akan membawakan sebuah khutbah di hadapan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah semuanya di atas judul sifat seorang mukmin adalah bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari salah seorang sahabat, Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara fakana khairun lahu, wa in asabahu darra sabara fakana khairun lahu."
dari Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkannya urusan seorang mukmin, keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, bahawa sesungguhnya semua keadaannya adalah baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan keadaan tersebut tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. In asabahu sarra syakara fakana khairun lahu, jika dia ditimpa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam kehidupannya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Wa in asabahu darra sabara fakana khairun lahu, dan apabila dia mendapatkan ditimpa oleh musibah dalam kehidupannya, kemudian dia pandai bersabar, maka itu juga baik baginya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, ma'asyiral muslimin, tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, tidak akan terlepas dari yang namanya musibah, tidak akan terlepas dari yang namanya imtihan, ibtila, ikhtibar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan menyadari bahwasannya dirinya akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik seorang mukmin itu adalah mukmin yang imannya adalah iman yang kuat, maupun imannya adalah iman yang lemah. Baik mukmin itu adalah mukmin yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, perempuan dan laki-laki, sama saja akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cobaan, untuk mendapatkan musibah di atas dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam firman-Nya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah penciptaan itu Allah sampaikan nabtalihi, kemudian kami uji mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu orang-orang yang paling ikhlas amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang paling tepat amalannya dengan tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari yang namanya ujian ke ujian, musibah yang akan kita hadapi, berbagai macam timpaan ujian yang akan kita hadapi di permukaan bumi ini. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu menyadari bahwasannya ujian bukan selalu dalam bentuk keburukan yang Allah timpakan kepada kita, bukan selalu dalam bentuk kehilangan harta benda kita, kebangkrutan, bukan selalu dalam bentuk kehilangan orang-orang yang kita cintai. Namun ujian ini ma'asyiral muslimin lebih daripada itu. Ada ujian yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ujian-ujian dalam bentuk kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun." Dan kami akan menguji kalian di atas permukaan bumi ini dengan segala bentuk kebaikan, dengan segala bentuk keburukan dan juga kebaikan, sebagai cobaan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya,
dan juga dalam bentuk musibah-musibah kepada yang Allah timpakan kepadanya. Wa ilaina turja'un, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut adalah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menimpakan musibah itu, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan dan ganjaran yang dia lakukan sesuai dengan amalnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia mendapatkan ujian kebaikan, kalau dia mampu untuk melewatinya juga dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan kebaikan. Ketika dia mendapati ujiannya adalah ujian kesabaran, maka ketika dia mampu melewatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganjarnya dengan kebaikan pula. In khairun fa khairun, jika dia mendapatkan ujian kemudian dia baik dalam ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in syarrun fa syarrun, kemudian kalau ketika dia mendapatkan ujian ini dia tidak pandai dalam mensikapi ujian tersebut, maka dia juga akan mendapatkan keburukan dari ujian tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un, kami akan menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberi kita ujian, ma'asyiral muslimin, baik dengan kebaikan maupun keburukan, adalah agar kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk ujian baik itu di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah oleh kalian bahawa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan ujian bagi kalian. Betapa banyak kita lihat sekarang ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kepadanya dalam bentuk anaknya. Ketika dia diuji dengan anaknya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia uji dengan hartanya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga dia melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, kita perlu menyadari bahwasannya kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Dan ujian itu bukan hanya bentuknya dalam keburukan saja, tetapi juga dalam kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kehidupan kita saat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lihatlah sekeliling kita saat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari hartanya, ditimpakan kepadanya kefakiran, atau dari keluarganya, Allah ambil satu persatu dari anggota keluarganya. Betapa banyak di antara kita yang saat ini kehilangan anggota keluarga kita, entah itu ayahnya, anaknya, bapaknya, kakeknya, neneknya, bibinya dan segala macamnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan bahwasannya kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sikap kita, ma'asyiral muslimin, sebagai orang yang beriman ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ujian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita mendapatkan nikmat cobaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita harus melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum in kuntum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian rezeki-rezeki yang baik dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Washkuru lillah, serta bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita semua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang memakan dari nikmat-nikmat Allah ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersyukur dan mengambil faedah dari syukur itu, yaitu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barangkali ayat ini sudah sering kita hafalkan, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmatku itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian kalau kalian pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan kalau kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Maha membalasi kebaikan hambanya, dan juga Allah Maha mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita, ma'asyiral muslimin, kalau kita termasuk di antara orang yang kufur kepada nikmat-nikmatnya, dalam artian tidak sama sekali pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah oleh kita, ma'asyiral muslimin, apapun nikmat saat ini, fasilitas hidup dan ibadah yang kita punya, entah itu badan kita yang sehat ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, keluarga, keamanan dan sebagainya, semuanya, ma'asyiral muslimin, mesti kita ketahui itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah, apapun nikmat yang ada pada kalian, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, seorang hamba hanya ingat kepada nikmat-nikmat yang besar saja. Ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah, ketika dia diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia lupa kepada nikmat-nikmat yang kecil, namun dia lupa kepada nikmat-nikmat yang menurutnya kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Kata para ulama dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, in aradta an ta'rifa 'azamati ni'matillahi 'alaik faghammid 'ainai. Kalau seandainya engkau ingin mengetahui betapa besarnya nikmat-nikmat Allah yang menurutmu kecil itu saja, coba pejamkan matamu, kata para ulama. Coba pejamkan matamu. Apa yang bisa kita lakukan ketika mata kita terpejam? Tidak ada, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa berpindah, kita tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Nikmat yang menurut kita kecil, namun begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, maka mari kita ketahui bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya begitu berarti bagi kita. Fa'alaikum bimulazamati syukri, maka hendaknya kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita syukuri, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akan kekal adanya, dan setiap nikmat yang kita kufuri akan sirna, hilang. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, di antara syukur itu faedahnya adalah qaidul mawjud, yaitu mengikat nikmat yang ada, mempertahankan nikmat yang ada agar tidak hilang dia. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saidul mafqud, serta untuk memancing nikmat-nikmat Allah yang lainnya, serta untuk mencari nikmat-nikmat Allah yang lainnya, untuk mendatangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka kita perlu bersyukur. Ulama yang lain mengatakan asyukru itu adalah al-hafizul jalib. Al-hafiz yaitu penjaga. Apa yang dimaksud dengan penjaga? Ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan terjaga, akan senantiasa ada dalam dirinya.
tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-jalib sebagai penarik yang mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepadanya. Sebagaimana pada ayat yang lalu kita sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah, dan kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku akan pedih adanya. Dan ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, syukur itu berbagai macam bentuknya. Di antaranya asyukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati kita, dengan meyakini bahwasannya semua nikmat itu, nikmat yang ada pada diri kita adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, sesungguhnya itu karunia dari Allah semata. Semuanya ma'asyiral muslimin, tanpa terkecuali, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keahlian kita, bukan karena kita pandai, dan bukan karena kita orang yang layak mendapatkan nikmat tersebut, bukan karena kita orang yang pantas mendapatkan nikmat tersebut, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita harus meyakini ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena ilmu kita, tetapi ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah ingin mendatangkan suatu nikmat kepada seseorang, Allah berikan. Dan jika Allah tidak ingin mendatangkan nikmat itu, menahan nikmat itu dari seseorang, Allah tidak berikan kepadanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, mensyukuri nikmat Allah yang kedua adalah dengan lisan kita, yaitu dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seandainya seseorang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, maka senantiasa lisannya tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah sepanjang hidupnya, kalau seandainya dia tahu. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu asyukru bil jawarih, yaitu bersyukur dengan anggota badan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengkisahkan tentang keluarga Daud dalam Al-Quran, wa ya'malu ala Daud syukra, wahai keluarga Daud, beramallah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keluarga Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, apalagi keluarga-keluarga yang lain. Dan juga kita bisa mencontoh bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan amalannya. Tidakkah kita mendengar salah seorang sahabat menceritakan di dalam hadisnya bahwasannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai bengkak kedua kaki beliau, diceritakan oleh isteri beliau, hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, engkau melaksanakan salat malam sampai bengkak kedua kakimu? Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku, telah menjamin aku masuk ke dalam surganya, tetapi afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadaku? Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Demikian bentuk syukurnya kepada Allah, salatnya sampai bengkak kakinya. Apalagi kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, agar nikmat-nikmat itu senantiasa terjaga, agar nikmat-nikmat itu senantiasa Allah tambahkan untuk kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Harusnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini bahwasannya janji Allah itu benar. Allah akan tambahkan, Allah akan ganjarkan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang pertama seseorang yang mengaku beriman, mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur terhadap kebaikan tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu sifat mukmin yang kedua adalah bersabar atas semua musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, kita meyakini bahwasannya tidak ada seseorang pun di atas dunia ini yang bebas kehidupannya dari musibah-musibah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah apa sikap kita kira-kira ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ketika kita ditimpakan oleh Allah musibah kepada kita, apa sikap kita kira-kira? Maka hendaknya kita bersabar pada saat itu, yaitu menahan diri kita dari segala bentuk keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita dan bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar dalam menjauhi setiap apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puluhan ayat dalam Al-Quran, kurang lebih 90 ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang kesabaran ini, ma'asyiral muslimin. Entah itu perintah untuk bersabar, anjuran untuk bersabar, faedah-faedah dari bersabar. 90 ayat tempatnya di dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah sabar. Di antaranya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, memohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kalian, bis-sabri was-salah, dengan rasa sabar dan juga salat. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, kana idza hazabahu amrun azaa ila salah. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu masalah, mendapati suatu ujian dalam hidup beliau, azaa ila salah, beliau bersegera untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang mukmin untuk bersabar, untuk senantiasa menyabarkan. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan di akhir surat Al-Imran, yang mana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling menyabarkanlah kalian pada suatu keadaan satu dengan yang lain, dan saling menguatkanlah kalian, dan saling menguatkanlah ikatan antara kalian satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ulama mengatakan sabar itu yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, yakni as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasannya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini, ma'asyiral muslimin, terasa berat. Entah itu salat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya, kita merasa berat dalam melaksanakannya. Sedekah juga begitu. Semua ibadah intinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terasa berat bagi kita. Apalagi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya ibadah bersedekah itu diibaratkan sebagai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kuat imannya, dia akan mampu untuk mengeluarkannya. Barang siapa yang lemah imannya, dia tidak akan mampu. Siapa yang meyakini bahwasannya ada ganjaran nantinya di hadapan Allah, bahwasannya ada ganti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, amar ma'ruf nahi munkar, salat, berhaji, dakwah, menuntut ilmu dan sebagainya, perlu yang dinamakan dengan kesabaran, yaitu kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang kedua, kata para ulama, as-sabru ala ma'siyatillah, yaitu bersabar di atas larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar
dari segala bentuk larangan-larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mesti kita sadari di dalam diri seseorang, di dalam diri masing-masing orang sudah tertanam dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Entah itu yang dinamakan dengan nafsu dan syahwat, ditambah lagi ada orang-orang yang jahat di sekelilingnya, ditambah lagi dengan adanya syaitan yang akan senantiasa mengganggu dan merayu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengokohkan diri, menguatkan diri kita, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan ganjaran seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, serta dia menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannat, surga ma'walah tempat kembalinya. Banyak dorongan-dorongan dalam kehidupan seseorang untuk melakukan dan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa mengokohkan diri kita, menguatkan dan menyabarkan diri kita sendiri agar kita mendapatkan balasan yang sempurna dengan kesabaran kita di atas kemaksiatan itu, yaitu surga ma'walah tempat kembali kita nantinya. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan, musibah, fitnah dalam kehidupan kita ini, seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut dan juga dengan sedikit rasa lapar. Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan sedikit dari ujiannya, yaitu ujian rasa takut dan rasa lapar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya rasa lapar itu banyak Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya manusia ini sudah musnah di atas dunia ini. Kemudian Allah juga memberikan ujian, yaitu kekurangan dari segi harta. Betapa banyak di antara kita yang dilanda oleh kefakiran, wal anfus, dan betapa banyak di antara kita yang kehilangan keluarga-keluarga yang dia cintai, was thamarat, dan juga betapa banyak di antara kita yang kekurangan, gagal hasil panennya dan sebagainya. Wa basyiris sabirin. Di akhir ayat Allah mengabarkan, beri kabar gembiralah orang-orang yang bersabar, karena dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ciri-ciri orang yang bersabar ketika menghadapi musibah? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia akan mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ganjaran dari setiap amalan yang kami lakukan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tatkala kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah watkinu anfusakum, kuatkanlah diri kalian, kokohkan diri kalian. Entah itu ujian yang kita dapatkan adalah ujian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kekayaan, Allah beri kesehatan kepada kita, ataupun ujian kesabaran, Allah hilangkan salah satu di antara keluarga kita, Allah jemput dia, Allah berikan kefakiran kepada kita. Hendaknya kita bersabar, hendaknya kita bersabar, bersyukur di atas nikmat dan bersabar di atas musibah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, semakin kuat iman seseorang, maka makin banyaklah ujian yang dihadapi. Sebagaimana Rasul kita menyampaikan, inna 'izamil jaza' ma'a 'izamil bala, sesungguhnya ganjaran itu seiring dengan besarnya ujian. Ketika Allah ingin
memberikan ujian kepada seseorang, Allah ukur dulu keimanannya sebagaimana. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah jika mencintai, menyukai seseorang, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Maka ketahuilah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ujian yang kita terima, ini menunjukkan posisi dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan posisinya. Barang siapa yang redha menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia menerima ujian, maka Allah Subhanahu wa taala juga suka kepadanya dan cinta kepadanya, menaikkan derajatnya dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang marah, yang benci ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil anaknya, dikurangi hartanya, dibangkrutkan usahanya, dia benci kepada Allah, dan Allah juga akan benci kepada orang yang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terimalah segala bentuk ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, entah itu dengan syukur kita ketika diberikan nikmat, atau dengan sabar kita ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.